berasal dari kelompok 6 dasar-dasar jurnalistik. Nah, sesuai thumbnail yang ada, di sini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai pihak media di TVRI. Nah, jadi narasumber kami ini adalah Pak Asmed Setiabudi Takalumang selaku Kepala Stasiun LPP TVRI NTT. Nah, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Pak Asmed. Nah, kemudian Pak Asmed juga sudah menjelaskan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi di sini kami akan menjelaskan kembali jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Asmed. Berikut ini merupakan list pertanyaannya. Nah, yang menarik dari jawaban Pak Asmed ini adalah beliau mengatakan bahwa fokusan pengumpulan berita itu ada pada video dan juga ada pada audio. Nah, mengapa beliau mengatakan seperti itu? Beliau berpendapat bahwa gambar itu sudah merepresentasikan informasi yang ingin disampaikan kepada khalayak umum atau kepada publik. Jadi naskah yang ada juga, naskah tetap ada, namun naskah itu hanya sebagai penguat. Naskah itu hanya memperkuat berita tersebut. Kemudian pengumpulan berita itu dilakukan oleh kontributor. Nah, jadi TVRI di NTT sendiri memiliki beberapa kontributor di berbagai daerah yang ada di NTT. Nah, kemudian pengumpulan berita tersebut tentunya ada kriterianya. Jadi pengumpulan berita tersebut harus berita yang masih hangat dibicarakan, berita yang sedang tren, dan juga berita yang terkini atau berita yang baru saja terjadi. Dan yang terakhir itu adalah berita tersebut harus atau bisa berkaitan juga dengan berita nasional serta berita daerah. Nah, setelah dikumpulkan berita-berita tersebut, maka akan diolah oleh tim redaksi. Jadi, pada tim redaksi ini atau tim berita ini, berita-berita tersebut akan disusun dalam bentuk skrip, kemudian ada juga dubbing yang dilakukan, dan yang terakhir itu ada penyusunan rundown acara. Nah, beliau mengatakan bahwa penyusunan rundown acara ini sangatlah penting karena ketika penyusunannya salah, maka berita-berita yang ada juga akan salah. Setelah itu, setelah penyusunan rundown acara, maka rundown acara itu akan diberikan kepada 3 tim. Jadi jadi rundown acara yang pertama itu diberikan kepada tim redaksi tentunya, kemudian diberikan kepada tim editing, dan yang terakhir diberikan kepada tim penyiaran. Nah, setelah berita-berita tersebut dikumpulkan, kemudian sudah diolah oleh tim redaksi, maka sampailah kepada tim editing. Jadi dalam tim editing ini, tim pengedit akan mengedit noise yang ada di gambar, di video tersebut, dan juga noise suara yang ada dalam video tersebut. Nah, setelah diedit, dibuat sebagus mungkin, maka akan dicek lagi oleh pihaknya TVRI. Nah, setelah dicek, maka diserahkanlah lagi kepada pihak penyiaran untuk disiarkan. Nah, intermezzo sedikit dari Pak Asmed itu adalah maksimal dari berita itu adalah 2 menit. Kemudian berita itu biasanya disiarkan selama 1,20 menit. Nah, kemudian ada juga berita paketan. Jadi berita paketan itu durasinya itu biasanya 30 menit. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Berbicara tentang publik, tentunya cakupannya itu sangat luas, baik itu publik masyarakat, komunitas, organisasi, ataupun pemerintahan. Nah, oleh karena itu TVRI dalam berkolaborasi dengan publik, mereka tentunya harus memiliki kreatifannya dalam membangun hubungan tersebut, yaitu dengan menyiarkan kepentingan-kepentingan dari masing-masing publik. Karena seperti kita ketahui bahwa setiap publik itu memiliki kepentingan dan keinginannya masing-masing. Dari TVRI sendiri, mereka melakukan suatu pendekatan yang mana dengan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan isu politik, dengan isu stunting, kemiskinan,
yang dapat membuat para pemirsa tertarik dengan penyiaran tersebut. Mengapa kita harus bisa untuk memanajemen hubungan dengan publik itu sendiri? Dari jawaban TVRI sendiri, tentunya ini bukan untuk TVRI saja, tetapi untuk semua media ataupun para pekerja bagi masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat itu sendiri adalah penghasil income daripada TVRI itu sendiri. Bukan hanya TVRI, tapi semua lingkup pekerjaan yang bekerja untuk masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada teman selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan mengenai bagaimana regulasi dari pemerintah yang dijalankan oleh pihak TVRI. Jawab, bahwasanya seperti yang sudah diketahui bersama bahwa TVRI ini merupakan lembaga penyiaran publik yang didirikan oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Lembaga Penyiaran, yang dimana TVRI melaksanakan tugas untuk memberi informasi, mengedukasi, memberikan hiburan, dan juga ada kontrol sosial untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat, yang dimana tugas-tugas ini sudah diatur dan ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan hasil wawancara kami kepada kepala stasiun. Beliau mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsi TVRI untuk memberikan informasi atau menyebarkan informasi kepada khalayak melalui televisi sendiri, mereka mengalami kendala-kendala dan tantangan-tantangan. Di antaranya yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Nah, di TVRI sendiri juga masih mengalami keterbatasan khususnya sumber daya manusia karena mereka kekurangan personil atau orang yang bekerja di siaran televisi tersebut. Lalu kendala yang kedua adalah masalah teknis. Nah, masalah teknis ini berhubungan dengan perangkat atau koneksi jaringan, yang dimana saat ini kita berada di era digital sehingga ruang analog itu sudah ditutup. Oleh karena itu, kestabilan jaringan dan juga alat-alat teknis dalam menjalankan atau dalam urusan liputan, penyiaran terkadang masih mengalami noise oleh TVRI sendiri. Kendala yang ketiga adalah berkaitan dengan keterbatasan fasilitas. Nah, menurut beliau di TVRI juga masih mempunyai keterbatasan fasilitas. Salah satu yang paling menonjol adalah studio. Nah, jadi stasiun penyiaran itu harus memiliki standar studio yang bagus, tetapi ini tidak dimiliki atau belum dimiliki oleh TVRI sendiri karena mereka masih mengalami kendala-kendala. Tetapi kendala itu kini telah ditanggulangi karena TVRI Kupang juga saat ini sudah sedang dalam proses pembangunan studio mereka sendiri yang lebih memadai. Yang keempat, kendala dan anggaran. Berkaitan dengan cakupan TVRI yang luas dan dalam, membuat program ke daerah-daerah yang biayanya cukup mahal, mulai dari biaya transportasi dan lain-lain. Tetapi anggaran dari TVRI itu terbatas, sedangkan jangkauan pelayanan mereka harus mencakup semua wilayah. Beruntungnya, TVRI ini sendiri mempunyai 18 kontributor, hampir di semua kabupaten. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah penganggaran operasional, yang dimana sistem penganggaran di TVRI adalah sistem penganggaran pemerintah, sehingga harus dipertanggung jawab dengan baik dan sesuai peraturan pemerintah, lain halnya dengan swasta. Yang berikut, honorer yang kecil. Di TVRI yang merupakan lembaga yang dikelola oleh pemerintah, sehingga biaya honorernya disesuaikan, dan terkadang terdapat kesulitan untuk mengelola budget untuk perjalanan dari tim media TVRI itu sendiri. Di zaman atau era digital sekarang, ada begitu banyak lembaga atau media baru, terutama media online yang mencuri banyak perhatian publik. Oleh karena itu, TVRI berusaha mengimbangi dan menjaga eksistensinya di era digital ini dengan mengikuti perkembangan, yakni TVRI turut terjun dan ambil andil dalam memanfaatkan media-media baru yang ada seperti sosial media, YouTube, Instagram, TikTok yang sedang naik daun atau sedang merajalela di era digital ini. Selain itu, ada pula strategi yang digunakan oleh media TVRI untuk menjaga eksistensinya dengan menghadirkan fitur atau aplikasi TVRI Klik yang menyediakan berbagai macam saluran siaran TV seperti TVRI Nasional, TVRI Sport, TVRI News, dan masih banyak lagi, serta tentunya dapat diakses oleh semua orang. Hal ini dilakukan oleh media TVRI untuk tetap menyimbangi atau menjaga eksistensinya di era digital sekarang ini. Berkaitan dengan hal ini, sistem keuangan yang ada di TVRI itu memiliki sifat yang sangat terbuka,
di mana setiap penggunaan uang atau uang yang dikeluarkan serta pemasukan itu diatur oleh pemerintah dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dan di sana juga KPK telah berperan untuk mengawasi sistem keuangan yang ada di sana. Media TVRI juga telah menggunakan kartu kredit pemerintah atau KKP, di mana dalam penggunaannya setiap kali ada karyawan yang bertugas di luar kota, setiap biaya yang dikeluarkan itu dikeluarkan melalui kartu tersebut. Berkaitan dengan biaya operasional karyawan sendiri di sana itu masih dibilang sangat kecil, di mana tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, mereka di sana juga telah melakukan atau mengupayakan untuk pemerintah dapat memperhatikan hal tersebut agar mengalami peningkatan di bagian keuangan untuk para karyawan yang berfungsi di bidang tersebut.